Hai Besti, selamat datang di Lonceng Film. Semoga kabar kalian baik-baik saja. Pada episode kali ini, Mimin akan bahas alur cerita film India tentang seorang penguasa jahat di sebuah desa. Ia ingin membalaskan dendamnya yang sudah 30 tahun karena ayahnya dipenggal. Namun selama 30 tahun itu, dia sangat kesulitan membalasnya karena lawannya adalah orang yang sangat kuat dan si penguasa di desanya. Film ini berjudul Veera Simha Reddy, rilis tanggal 12 Januari 2023. Film dibintangi aktor besar seperti Nandamuri Balakrishna, Suruti Hasan, Dunia Wijaya, dan nama-nama besar lainnya. Baiklah Besti, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita bahas alur cerita filmnya di Lonceng Film. Subscribe Lonceng Film. Scene dibuka dengan kedatangan Pratap Reddy ke wilayah pertanian milik Sri Panti. Pratap meminta ke Reddy untuk menghabisi nyawa Veera Simha Reddy saat ritual pernikahan. Namun Sri Panti tidak mau karena ia tahu tidak akan ada yang bisa menghabisi nyawa Veera. Lalu Sri Panti mengejek Pratap yang tak kunjung mampu membalaskan dendamnya sejak kematian ayahnya 30 tahun yang lewat. Kemudian Sri Panti meminta Pratap untuk segera kembali ke rumahnya saja. Namun Pratap emosi dan amarah yang mendalam keluar dari dirinya. Lalu ia menghabisi pekerja Sri Panti dan ia juga menghabisi nyawa Sri Panti. Scene beralih ke Turki di Istanbul. Diperlihatkan sebuah restoran yang mewah dan laris manis serta disukai pengunjung. Saking enaknya ini restoran, banyak orang-orang mengantri untuk makan di restoran ini. Saat itu datanglah pemimpin hotel di seberang restoran ini yang bernama Richard. Richard mencari siapa pemilik restoran ini. Pemiliknya ini ternyata seorang ibu-ibu bernama Menakshi. Maksud kedatangan Richard di sini, ia ingin Menakshi menjual restorannya kepadanya. Kemudian Richard langsung memberikan cek kepada Menakshi untuk menuliskan berapapun harga restorannya itu akan dibeli oleh Richard. Namun Menakshi tidak mau menjualnya dan ia merobek cek itu. Lalu datanglah anak buah Richard. Mereka membuat keonaran dan menghancurkan restoran itu serta menampar Menakshi. Kemudian Richard memperingatkan Menakshi untuk datang besok ke kantornya menandatangani penjualan restorannya itu. Keesokan hari Menakshi datang ke kantor Richard. Dengan sangat tegas Menakshi malah menolak kembali penjualan restorannya itu. Dan Menakshi memperingatkan Richard agar ia jangan macam-macam karena anaknya akan menghajar Richard jika ia berulah lagi. What? Richard, నువ్వు చాలా తప్పు చేశావు. Diperlihatkan putra dari Menakshi yang bernama Jai Simha Reddy. Ia menghajar semua anak buah Richard sampai patah tulang. Lalu datanglah Jai ke dalam kantor Richard. Ia menghajar anak buah Richard sampai semuanya tergeletak tak berdaya. Dan tentu saja Jai juga menghajar Richard. Tetapi Jai memberikan kesempatan hidup untuk Richard dengan syarat Richard harus bertobat dan jangan merusak bisnis orang lain lagi. Scene beralih di sebuah apartemen mewah di mana seorang wanita bernama Esa. Tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya dan ia langsung berteriak kepada temannya meminta musik dihidupkan. Namun Esa tidak mendengar musik dan suara teman-temannya itu. Ternyata pendengaran Esa menjadi berkurang. Lalu Esa melihat CCTV di bar tempat dia semalam berkunjung. Ketika itu Esa sedang minum dan di situ juga ada Jai bersama temannya. Ada seorang pria berandalan, ia meminta ke teman Jai yang bernama Roy untuk membuatnya minum. Namun Roy tidak mau, tetapi si pria ini menodongkan senjatanya. Akibat perkelahian ini, senjata yang ditembak pria tadi lewat berdesis keras dari samping telinga Esa. Hal itulah yang membuat pendengarannya menjadi berkurang.
Kemudian Esa menjumpai Jai, lalu Esa memukul beberapa mobil di showroom milik Jai. Esa mengatakan bahwa pendengarannya berkurang gara-gara ulah Jai dan Esa meminta pertanggungjawaban Jai. Namun Jai malah mengancam Esa akan melaporkannya karena telah merusak mobil mewah milik beberapa pengusaha dan Jai bisa saja memberikan kamera CCTV itu atas perbuatan Esa kepada kepolisian. Lalu Esa memberikan kartu debitnya untuk pertanggungjawabannya atas mobil yang telah dirusaknya. Ketika dicek, ternyata kartunya itu tidak berfungsi. Kemudian Jai pun memberikan hukuman kepada Esa untuk membersihkan mobil yang ada di showroom milik Jai. Ketika Esa membersihkan mobil itu, tanpa disengaja Esa menendang salah satu mobil dan ternyata di dalam bagasi mobil itu ada paket narkoboy. Lalu Jai menelpon polisi. Kemudian datanglah pemilik mobil itu dan ia langsung menodongkan senjata kepada Jai. Jai dan si pria ini pun bertarung. Jai mengarahkan senjatanya ke samping telinga Esa dan mengenai paket narkoboy itu. Tanpa disengaja, narkoboy itu masuk ke dalam pernafasan Esa. Seketika pendengaran Esa kembali normal. Namun pikirannya sekarang yang nggak normal karena narkoboy tadi. Tiba-tiba Esa berteriak dan meminta musik dihidupkan dengan keras. Lalu dia mengeluarkan bakatnya yang dia simpan selama ini dan ia menari tanpa ada rasa malu dan juga canggung. Sementara Jai menyuruh Roy untuk mengambil video dance Esa dan menyebarkannya ke platform media sosial. Keesokan hari, Esa kembali menemui Jai dan berterima kasih karena berkat video dance yang Jai rekam, Esa menjadi viral dan terkenal di media sosial. Lalu ibu Jai meminta putranya ini agar menjadikan Esa menantu di rumah mereka. Singkat cerita, Esa dan Jai saling mencintai. Lalu Esa menjumpai orang tuanya dan memberitahu bahwa ia ingin menikah dengan Jai. Orang tuanya pun setuju putrinya ini menikah dan mereka akan mengatur jadwal pertemuan dengan orang tua masing-masing. Kemudian Jai menceritakan kepada ibunya bahwa orang tua Esa setuju putrinya ini menikah dan ayahnya akan menjumpai mereka. Jai pun mengatakan bahwa sayangnya ia tidak memiliki ayah. Setelah beberapa puluhan tahun, akhirnya ibunya ini menceritakan bahwa sebenarnya ayah Jai masih hidup dan ia tinggal di hutan sebagai singa untuk memburu orang-orang yang menyakiti hewan lain. Nama ayahnya ini Fir Simharedi. మీ నాన్న ఇన్నాళ్ళు నువ్వు అడగని ప్రశ్నకి Scene beralih ke sebuah desa. Ada acara pernikahan massal 300 orang dari 30 desa. Lalu datanglah Fir Simharedi dan semua orang di kampung itu langsung memberi hormat dan salam kepadanya. Assalamualaikum. Khadar bhai. Fir datang untuk memberkati acara pernikahan itu. Fir pun memberikan doa dengan benang suci yang akan dipakai oleh pengantin. Ketika benang suci itu dibagikan, para pengantin mengambilnya dengan sukacita. Namun ada beberapa dari antara pengantin pria mengambil benang suci dengan wajah yang murka dan amarah. Kemudian Fir meminta kepada pengantin yang datang untuk mengikat tali suci tetap duduk dan siapa yang datang untuk memenggal kepala Fir haruslah berdiri. Lalu beberapa pengantin pria langsung berdiri dan membawa parang mereka. Fir memperingatkan para pria ini bahwa ia bisa saja menghabisi nyawa mereka semua. Namun ini bukan waktu yang tepat karena ada ritual pernikahan. Fir pun meminta orang-orang ini segera kembali ke rumahnya. Kemudian keluarlah Pratap dengan parang besarnya serta dendamnya yang begitu mendalam dan ia ingin memenggal Fir. Pada akhirnya pertarungan pun terjadi. Datanglah Fir dan ia menghajar anak buah Pratap dengan sangat mudah. Semua anak buah Pratap tergeletak tak berdaya di tanah. Kemudian Pratap datang melawan Fir, tetapi Fir yang begitu kuat, ia menghancurkan Pratap. Pratap mengambil api, namun Fir langsung menghentikan Pratap dengan parang di lehernya. Tetapi Fir, ia memberikan Pratap kesempatan untuk hidup dan menyuruh Pratap untuk memberitahu pada istrinya bahwa ia masih diampuni dan diberi kesempatan hidup. పసుపు కుంకాలు పంపించాడని చెప్పు.
Pratap kembali ke rumahnya. Ia disambut istrinya yang bernama Kirti. Kirti sangat senang melihat suaminya ini kembali. Ia langsung sigap menyediakan makanan untuk Pratap. Ketika Pratap mau makan, Kirti langsung marah dan melarang suaminya ini makan. Kirti marah karena Pratap tidak bisa menghabisi nyawa Fir. Sejak 30 tahun, Kirti dan Pratap sangat dendam dan ingin melenyapkan Fir. Tetapi Pratap selalu gagal dan gagal menghabisinya. Pratap pun mengatakan kepada istrinya ini bahwa ia pasti menghabisi nyawa Fir dengan membawa kepala Fir ke hadapannya. Pada akhirnya Pratap dan Kirti mereka kembali akur. Scene beralih di mana Raja Gopal datang menemui Fir. Raja Gopal adalah pemimpin perusahaan di desa Sema yang dibangun oleh Fir beberapa puluh tahun lewat. Perusahaan ini dibangun untuk mempekerjakan orang-orang di desa serta membantu pengairan air. Namun sekarang telah berbeda. Kedatangan Gopal di sini untuk memberitahu bahwa semenjak pemerintahan baru di bawah Kementerian Abda Bakulah semuanya berbeda. Mereka meminta keuntungan 60% dibagikan kepada mereka. Jika tidak, maka para pekerja tidak diperbolehkan datang dan akan dibangun perusahaan asing. Maka akan banyak pengangguran di desa Sema dan pertanian juga akan hancur karena pengairan berhenti. Peletakan batu pertama untuk pembangunan industri baru akan dilakukan besok hari. Mendengar kabar itu, Fir marah dan geram. Lalu Fir mengatakan ke Gopal bahwa ia akan datang sendiri besok dan menghentikan peletakan batu pertama itu. Keesokan hari datanglah Menteri Abda Bakulah bersama rombongannya menuju acara peletakan batu pertama di desa Sema. Sementara Fir sudah sampai duluan di tempat itu. Pemimpin agama yang melihat kedatangan Fir, mereka semua menjadi ketakutan. Lalu datanglah anak buah menteri untuk menghajar Fir, namun dia malah tewas. Kemudian datanglah kumpulan orang-orang pemegang parang. Ada yang bersembunyi di bawah tanah, yang datang dari arah utara, dan ada datang dari arah timur. Mereka semua ini ingin menghabisi Fir. Lalu Sadapa memberikan senjata Fir, yaitu kapak besar. Fir menghancurkan mereka satu persatu dan Fir menggantungkan tubuh mereka. Ketika menteri sampai, mereka terkejut melihat tubuh anak buahnya yang sudah digantung. Rombongannya menteri ini pun langsung mundur dan kembali pulang. Sementara mobil menteri terjebak dan tak bisa mundur. Lalu datanglah Fir melemparkan kapaknya itu ke mobil menteri ini. Fir memperingatkan agar mereka jangan menyengsarakan penduduk Sema. Jika menteri melakukannya lagi, maka mereka akan berhadapan dengan Fir. Tetapi jika mereka membantu rakyat Sema, maka Fir akan tunduk kepada pemerintah. Keesokan hari mereka meminta Fir untuk datang menemui menteri dan berbicara dengan baik. Datanglah Fir ke dalam rapat itu. Fir langsung berbicara dan meminta menteri untuk tidak mengganggu masyarakat dan menghentikan pembangunan industri asing. Lalu menteri ini mengatakan bahwa mendapatkan industri baru adalah pengembangan. Namun Fir mengatakan bahwa mendapatkan industri baru memang pengembangan dan mensejahterakan rakyat. Namun bukan berarti menutup yang sudah ada. Fir memperingatkan agar menteri berbuat baik kepada masyarakat supaya ia dimuliakan. Tetapi jika menteri jahat kepada rakyatnya, maka mereka akan menghancurkan kalian. Fir pun pergi meninggalkan pertemuan itu. Sesampai Fir di rumahnya, setelah puluhan tahun tidak pernah terjadi, tiba-tiba telepon di rumahnya berdering dan semua orang pun heran mengapa telepon itu berdering. Fir mengangkatnya, ternyata ia mendengar suara Menaski. Fir pun terkaget dengan suara yang ia rindukan itu sejak puluhan tahun yang lewat. Menaski pun meminta Fir untuk datang ke Turki. Vira. Scene berada di Turki. Fir datang bertemu dengan Menaski dan mereka melepas rindu sejak 25 tahun tidak pernah berjumpa. Fir terkaget melihat putranya yang sudah besar dan percis mirip dengannya.
Fir menanyakan Menaski mengapa ia tidak memberitahu Fir bahwa ia mengandung anaknya 25 tahun yang lewat. Fir merasa bersalah karena hanya Menaski yang menanggung beban ini selama 25 tahun. Lalu Menaski mengatakan bahwa keputusan Fir tidak ada yang bisa mengubahnya karena pada saat itu Fir tidak ingin menikah. పల్సిన అవసరం నాకు లేదు. నాకు రుణపడుతుందా? Scene berlanjut di mana ayah dan ibu Jai datang ke rumah orang tua Esa untuk meminta putri mereka menikah dengan putranya. Dalam pertemuan itu, Fir langsung berterus terang kepada orang tua Esa bahwa Fir dan Menaski tidak menikah secara adat dan agama. Namun mereka adalah pasangan seperti mengikat tali suci di depan api suci karena mereka saling setia, menjaga dan jiwa mereka menyatu walau lautan memisahkan mereka. Pada akhirnya, orang tua Esa menerima aliansi keluarga Jai dan pernikahan itu pun disetujui ayah Esa. ఏ ముహూర్తంలో కలిశావు దూరంగా అయితే ముహూర్తం ఇప్పుడే వెళ్ళి చేసుకో తల్లి పెళ్లి నువ్వు. Ketika orang tua Jai kembali ke rumahnya, seketika ayah Esa langsung panik. Ia meminum obatnya dan mencuci wajahnya. Lalu ia mengingat kejadian sebelumnya di desa Sema waktu peletakan batu pertama untuk pembuatan industri baru. Ayah Esa melihat Fir yang menghabisi anak buah dari Menteri Abda Bakula. Ternyata pengusaha yang ingin menutup perusahaan yang dibangun Fir dan membuka industri baru itu adalah ayah Esa sendiri. Lalu ayah Esa menelpon Pratap dan ia marah-marah menagih janji Pratap sebelumnya bahwa dalam waktu 10 hari ia akan memenggal kepala Fir. Namun sampai sekarang Pratap tidak mampu menghabisi Fir. Ayah Esa sangat ketakutan dan ia beruntung saat kejadian itu ia tidak dilihat oleh Fir karena ayah Esa ada di dalam mobil bersama menteri. Dan jika Fir tahu siapa ayah Esa, maka tadi nyawanya sudah dihabisi Fir. Ayah Esa ini pun memberitahu kepada Pratap bahwa Fir saat ini ada di Turki. పీకు ఇస్తాన్బుల్లో పీకు. Lalu Pratap bersama istrinya mereka membuat perencanaan untuk melenyapkan Fir di Turki. Istrinya ini juga menyiapkan belati yang akan menusuk Fir. ఈ తోరి Ketika Fir sedang di jalan, ia melihat pergerakan orang-orang yang ingin menghabisinya. Lalu datanglah seseorang melemparkan parang kepada Fir. Fir pun menghajar anak buah Pratap. Kemudian semakin banyaklah anak buah Pratap menyerang Fir. Fir yang begitu kuat, ia menghabisi mereka sampai tergeletak tak berdaya. Kemudian datanglah Pratap. Ia menyandra Menaski dan ingin menggoroknya. Dengan cepat, Fir langsung melepaskan parang Pratap. Lalu Fir mengamankan Menaski. Fir yang sudah marah karena Pratap telah menyakiti Menaski, Fir langsung menghajar Pratap bertubi-tubi. Fir ingin menghabisi Pratap dengan menggoroknya. Tiba-tiba terdengarlah teriakan Kirti. Saudaraku, saudaraku laki-laki. Ternyata Kirti adalah adik perempuan Fir. Mendengar panggilan kata kakak, Fir sangat bahagia. Lalu Kirti memohon kepada Fir untuk melepaskan suaminya itu. Ia meminta kakaknya ini untuk mengesampingkan balas dendam Kirti selama 30 tahun karena Kirti telah memanggil Fir dengan sebutan kakak. Kirti pun mengatakan, bukankah kakak menolong setiap wanita yang ada di desa Sema? Lalu, apakah kakak akan membiarkan adik perempuanmu menjadi janda? Seketika Fir melepaskan parang itu dari leher Pratap. Lagi-lagi Pratap gagal menghabisi Fir. Kirti pun meminta tolong, lindungi adik perempuanmu dan lindungi suami adik perempuanmu kakak. Fir yang mendengar itu hatinya luluh dan bahagia karena adiknya kembali kepadanya. Tiba-tiba Kirti menusuk Fir dengan belatinya itu. Fir pun memanggil adik, namun Kirti malah mengatakan, siapa adikmu? Siapa saudara perempuanmu itu? Lalu Kirti menusuk Fir lagi. Dari belakang datanglah Pratap. Ia juga menusuk Fir. Akhirnya dendam adiknya dan juga Pratap selama 30 tahun terbalaskan. Mereka akhirnya bisa menghabisi Fir. Lalu Kirti dan Pratap pergi meninggalkan Fir.
Fir yang duduk di kursi itu, ia tersenyum melihat adiknya yang pergi meninggalkannya. Fir mengingat kenangan dia sewaktu kecil bersama saudara perempuannya ini. Fir hanya bisa tersenyum karena adik perempuannya ini memanggil kakak kepadanya setelah 30 tahun berlalu. Datanglah Menaski bersama Jai dan Esa. Mereka melihat Fir sudah tak berdaya lagi. Fir meminta kepada Jai agar ia menjaga adik perempuan ayahnya ini. Fir juga meminta agar jasadnya dibawa ke Sema dan Fir pun di situ meninggal. Jai bersama keluarganya membawa jasad ayahnya tiba di Sema. Jai sangat kaget dan terheran betapa banyaknya orang yang berduka atas kepergian ayahnya ini. Jai tidak menyangka ayahnya adalah orang besar di Sema dan banyak orang mengasihi ayahnya ini. Di rumah mendiang ayahnya, Jai menanyakan mengapa bisa saudara perempuan ayahnya sendiri menjadi musuh bagi ayahnya. Kemudian Sadapa selaku tangan kanan ayahnya, ia menceritakan kisah di balik permusuhan antara Fir dengan Kirti. Fir dan Kirti tidak satu ibu, tetapi Kirti lahir dari hubungan gelap ayah Fir. Namun ketika Kirti lahir, ibunya meninggal. Semenjak Kirti lahir, Fir sudah menganggap Kirti itu sebagai adik kandung sendiri, bukan saudara tiri. Namun masyarakat belum menerima hubungan saudara Fir dengan Kirti. Setelah ayah Fir meninggal, Kirti ikut ritual pemakaman ayah mereka. Semenjak dari situ, masyarakat baru menerima hubungan saudara Fir dan Kirti. Semakin hari, Fir bertambah dewasa dan ia bertambah bijaksana dan sangat kuat. Fir lahir di desa Pulicarla. Namun di desa terdekat bernama desa Musalimadugu dikuasai oleh pemimpin jahat yang perilakunya seperti setan. Penguasa ini bernama Gangi Redi, ayah dari Pratap Redi. Jika penduduk tidak mematuhi mereka, maka nyawanya akan habis. Setiap orang yang melawan Gangi Redi, maka kematian datang kepada mereka. Suatu hari ada si bocah yang kedatangan pamannya. Si bocah mendengar pamannya ini meminta ke ibunya si bocah untuk meninggalkan desa mereka dan ikut bersamanya di desa Pulicarla, di mana ada orang yang sangat baik seperti Tuhan dan pelindung untuk desa mereka bernama Fir Simha Redi. Namun ayah si bocah ini tidak mengizinkan istrinya pergi. Pada akhirnya paman si bocah kembali sendiri ke desanya. Suatu hari Gangi berkeliling desa, lalu Gangi melihat ibu si bocah ini sangat menarik dan Gangi jatuh cinta padanya. Kemudian Gangi memaksa ibu si bocah tidur dengannya, sementara ayah si bocah tewas karena nyawanya digorok. Oleh karena Gangi memperkaus ibu si bocah, ibunya itu pun jadi meninggal. Si bocah tidak terima atas perlakuan Gangi kepada keluarganya. Ia marah dan pergi ke desa Pulicarla untuk menjumpai Fir Simha Redi dengan penuh keberanian. Si bocah pun menceritakan penderitaan yang dia alami kepada Fir. Kemudian si bocah datang menjumpai Gangi dan melemparkan batu ke kaca Gangi. Si bocah mengatakan bahwa ia berjanji hari ini kepala Gangi akan terpenggal. Lalu datanglah rombongan Fir menjumpai Gangi. Anak buah Gangi langsung melempari tali ke Fir untuk mengikatnya. Namun Fir yang begitu kuat, ia malah menarik mereka dan melemparkan satu persatu. Sadapa memberikan senjata kepada Fir, yaitu palu besar. Terjadilah pertempuran antara Fir dan anak buah Gangi. Fir menghancurkan anak buah Gangi dengan palu itu. Mereka satu persatu tergeletak di tanah. Kemudian anak buah Gangi semakin banyak berdatangan dengan memakai parang. Lalu si bocah melemparkan pedang kepada Fir. Fir melawan mereka dengan pedang itu sampai semua anak buah Gangi jatuh di tanah tak berdaya. Kemudian datanglah Gangi dan Pratap. Mereka melawan Fir dan pedang Fir pun jatuh ke tanah. Dengan tangan kosong Fir melawan Gangi dan Pratap dan mereka jatuh ke tanah.
Lalu Gangi menyandera si bocah dan mengatakan ia akan melenyapkan anak muda masa depan desa Sema. Sementara Pratap meminta ayahnya melemparkan si bocah itu untuk dipenggal. Ketika si bocah dilemparkan, Fir langsung menangkap si bocah itu. Lalu Fir menahan pedang Pratap. Sementara Gangi datang menyerang Fir. Lalu Fir mengarahkan tangan Pratap dan Pratap sendiri memenggal kepala ayahnya. Pratap tidak menyangka bahwa ayahnya tewas di tangannya sendiri. Kemudian Fir memberi dua pilihan kepada Pratap. Ia bertobat atau pergi meninggalkan Sema. Lalu Pratap pergi dari tempat itu dengan penuh kebencian dan dendam yang mendalam kepada Fir. Inilah awal mula perselisihan Pratap dengan Fir. Diperlihatkan Menaski baru saja pulang dari London tempat ia studi dan ia langsung menjumpai kekasihnya, yaitu Fir Simharedi. Setelah sekian lama mereka bertemu, Menaski pun menggoda Fir untuk melepas rindu. Suatu hari, Fir datang ke kantor polisi karena anak-anak muda yang ia sekolahkan di desa itu membuat keributan dengan menjarah orang-orang untuk mengambil tanah mereka. Anak-anak muda ini melakukannya karena mereka tidak punya pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Mengetahui permasalahan yang dialami pemuda di desanya, lalu Fir menjumpai Tuan Banu. Ia meminta tuan ini untuk menjual tanahnya 100 hektar yang cocok jadi kawasan industri. Sebagai gantinya, Fir akan memberikan tanahnya 200 hektar kepada Banu. Dan tidak hanya itu, Fir juga merencanakan adiknya yaitu si Kirti akan menikah dengan putranya Tuan Banu. Semua Fir lakukan untuk membantu orang-orang di desa agar mereka memiliki pekerjaan. ఫ్యాక్టరీ పెట్టడానికి అనువుగా ఉంటుంది. Sekar yang mendengar kabar bahwa Kirti akan dinikahkan oleh Fir, ia bersedih hati ketika Kirti lewat. Sekar dan Kirti saling mencintai, namun keluarga mereka tidak ada yang tahu bahwa mereka saling mencintai. Sekar adalah putra dari Sidapa, yaitu pekerja Fir atau tangan kanannya Fir. Sementara Kirti adalah adiknya majikannya. Kemudian Kirti memberitahu kepada seluruh keluarganya bahwa ia jatuh cinta. Fir pun menanyakan siapa pria itu. Lalu datanglah Sekar, namun Sidapa langsung melarang putranya ini maju karena ia tidak mau anaknya jatuh cinta kepada adik majikannya. Tetapi Fir merestui hubungan Kirti dengan Sekar karena Fir sangat mengasihi adiknya. Apapun dilakukan Fir untuk adiknya ini. 25 ఏళ్ల నా పెంపకాన్ని Lalu Fir menjumpai Banu dan mengatakan bahwa bisnis mereka tidak jadi karena adiknya akan menikah dengan pria yang ia cintai. Namun Banu malah memberikan tanah 100 hektar itu kepada Fir tanpa harus Kirti menjadi menantu di rumah Tuan Banu ini. Pada akhirnya dibangunlah industri di desa mereka dengan mempekerjakan orang-orang dari desa itu juga. Sehingga anak-anak muda memiliki pekerjaan dan penghasilan yang baik. Diperlihatkan acara pertunangan Kirti dan Sekar pun berlangsung. Keesokan hari ada pertandingan tradisi menembak domba. Petarungnya ada Pratap, Sekar, dan disaksikan banyak orang. Dalam pertandingan itu Sekar kalah. Karena kekalahan itu, Pratap menghina Sekar dan mengatakan bahwa Sekar bukanlah pria sejati dan tidak memiliki keberanian. Di malam hari, Sekar yang masih kesal dengan perkataan Pratap yang menghinanya di depan umum, ia minum-minum dan tak sengaja ia menembak seorang bapak-bapak dan sampai si bapak ini tewas. Di acara pemakaman si bapak tadi, Sekar sangat merasa bersalah atas apa yang ia lakukan. Lalu datanglah Fir dan ia ingin menghukum Sekar atas perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa orang. Namun mendiang istri si bapak dan orang-orang di desa itu memohon kepada Fir agar ia jangan menghukum Sekar karena ia tidak sengaja dan sebentar lagi Sekar juga mau menikah. Di situ Kirti juga menahan ikat pinggang kakaknya itu agar Fir jangan menghukum calon suaminya itu. Tetapi Fir tetap melakukan hukuman itu dan ia menghajar Sekar dengan ikat pinggangnya.
Keesokan hari, Sekar ditemukan tewas. Kirti yang melihat kekasihnya ini mati, yang menyalahkan Fir. Kirti mengatakan bahwa Sekar mengakhiri hidupnya semua ini karena Fir dan sudah direncanakan oleh Fir, di mana sebenarnya Fir hanya ingin menikahkan Kirti dengan jalinan bisnis kepada Tuan Banu. Kirti menuduh kakaknya ini hanya berpura-pura merestui hubungan Kirti dengan putra budaknya. Kirti pun semakin membandingkan dirinya dengan Fir, di mana Kirti lahir dari ibu yang berbeda dengan Fir. Kirti pun mengatakan bahwa Firlah orang yang melenyapkan tunangannya dan Kirti berjanji akan melihat kematian Fir juga. Sejak saat inilah Kirti menjadi benci dan dendam kepada kakaknya. నీ ఒక్కడికి నేను కనిపించలేదు. ఆయన నీ తల్లికి పుట్టిన దాని కాదు కదా. Kemudian Fir kembali pulang ke rumahnya dengan sangat sedih, sementara Menaski sangat senang karena ia ingin memberitahu ke Fir bahwa ia saat ini hamil. Namun sebelum Menaski bicara, Fir meminta ke Menaski agar mereka tidak usah menikah dan menjalin cinta karena Fir merasa bersalah, ialah penyebab kematian kekasih adiknya itu. Fir menghukum dirinya dengan tidak ada cinta di dalam kehidupannya. Mendengar itu, Sekar hanya bisa menerima keputusan Fir dan ia tidak jadi memberitahu tentang kehamilannya itu. Oleh karena itu, Fir tidak tahu kalau ia mempunyai putra bernama Jai Simharedi dari Menaski. నేను ఎక్కడున్నా నువ్వు నాతోనే ఉంటావు. నువ్వు నా భార్యవే. Sementara Kirti menjumpai Pratap dan meminta Pratap menikah dengannya untuk balas dendam kepada Fir. Kirti menikah dengan musuh kakaknya, orang yang menanti-nantikan kematian Fir. Pada malam pertama setelah Pratap dan Kirti menikah, Pratap ingin tidur dengan Kirti, tetapi Kirti tidak mengizinkan Pratap menyentuhnya. Kirti menikahi Pratap hanya untuk balas dendam. Sebelum Pratap menghabisi nyawa Fir, Kirti tidak akan pernah menganggap Pratap sebagai suaminya. Untuk membuktikan keperkasaan Pratap, di malam itu juga ia datang ke rumah Fir dan ia ingin menghabisi Fir. Lalu keluarlah Fir. Pratap menyerang Fir, namun Pratap tidak mampu mengalahkan Fir. Pratap malah tumbang. Fir tidak menghabisi Pratap, tetapi Fir memperingatkan Pratap bahwa semenjak adiknya menikah dengannya, artinya Pratap juga saudaranya. Fir meminta Pratap segera kembali ke rumahnya. Semenjak saat itu, Fir hidup sendiri dan selalu mengenakan baju hitam karena adiknya yang telah pergi dari rumahnya dan menikah dengan musuh Fir sendiri. Scene kembali ke masa sekarang. Si Dapa memberikan tiket pesawat kepada Jai supaya ia langsung pulang bersama ibunya ke Turki setelah ritual yang terakhir selesai. Ketika itu datanglah Raja Gopal selaku pemimpin perusahaan yang dibangun Fir. Ia mengatakan kepada Jai bahwa ayahnya adalah seorang pemberani dan kuat di wilayah Sema ini. Namun semenjak Fir meninggal, kini keberanian Raja Gopal juga hilang dalam memimpin perusahaan dan ia akan menjual perusahaan itu kepada Pratap. మీ నాన్న ఈ జనానికే కా Raja Gopal datang menjumpai Pratap. Di situ ada juga ayah Esa selaku investor perusahaan yang akan dibangun. Sementara diperlihatkan masyarakat berteriak dan memohon kepada Raja Gopal agar perusahaan itu jangan dijual kepada Pratap karena masyarakat yang berdesak-desakan dan ricuh. Lalu anak buah Pratap menembak salah satu masyarakat di situ. Kemudian Raja Gopal menandatangani berkas itu. Tiba-tiba kapak besar terlempar ke meja dan berkas itu pun terbelah dan berantakan. Ternyata Jai datang untuk menghentikan Raja Gopal menjual industri yang telah dibangun ayahnya. Lalu anak buah Pratap menyerang Jai. Jai pun menyerang mereka dan menghancurkan anak buah Pratap. Penduduk desa pun melihat bahwa nyawa Fir seperti hidup kembali di dalam diri Jai. Kemudian datanglah menteri dan Jai melarang mereka untuk menghancurkan industri yang telah dibangun oleh ayahnya. Siapa yang berani menghancurkannya, maka Jai akan memenggal mereka. Lalu Jai memperingatkan Pratap bahwa adik ayahnya sama sekali tidak ada mencintai Pratap dan Pratap adalah laki-laki yang hanya bersembunyi di balik istrinya untuk melenyapkan Fir.
Scene beralih di mana si Dapa memberikan sandal kepunyaan Fir kepada Jai dan juga senjata milik Fir. Ini artinya Jai menjadi pemimpin yang menggantikan ayahnya di penduduk Sema. Diperlihatkan Pratap menampar istrinya dan ia kesal dengan perkataan Jai bahwa Pratap selama ini bersembunyi di balik istrinya untuk melenyapkan Fir. Lalu Pratap menceritakan bahwa sebenarnya kekasih Kirti yang bernama Sekar, ia tewas bukan karena Fir, melainkan karena dihabisi oleh Pratap sendiri. Malam itu, Pratap meminta Sekar untuk menghabisi Fir, namun karena Sekar tidak mau membalaskan dendam Pratap, maka Pratap menghabisinya. Lalu Pratap membuat Sekar seolah meninggal karena gantung diri. Kirti yang mendengar cerita Pratap, ia sangat merasa bersalah karena suaminya lah selama ini yang melenyapkan kekasihnya dan bukan kakaknya. Lalu Kirti datang ke rumah mendiang kakaknya dan ia memanggil Jai Simharedi. Kemudian Kirti menceritakan ke keluarganya ini bahwa orang yang melenyapkan kekasihnya itu sebenarnya suaminya sendiri, yaitu si Pratap. Karena Kirti merasa sangat bersalah yang telah menghabisi nyawa kakaknya sendiri, Kirti pun menghabisi nyawanya juga. Ketika Fir hendak memindahkan abu mendiang bibinya, tiba-tiba datanglah Pratap bersama rombongannya. Mereka ingin menghabisi Jai agar Pratap bisa menguasai penduduk Sema. Terjadilah pertempuran antara Pratap dengan Jai. Pratap yang menggunakan 2 pedang, ia lebih mendominasi pertempuran itu. Lalu si Dapa melemparkan pedang kepada Jai dan Pratap tumbang karena lehernya terpenggal. Pada akhirnya Jai pun bisa dengan damai meletakkan abu mendiang bibinya itu bersama dengan abu mendiang ayahnya. Dan film pun berakhir. Guys, film yang keren banget. Walaupun scene ini didominasi terjadi di pedesaan, tapi dari film ini kita bisa belajar untuk memaafkan orang lain dan jangan langsung ambil keputusan sesaat untuk balas dendam kepada orang lain. Jika ada masalah, pikirkanlah dengan tenang dan ambillah keputusan yang benar. Sekian alur cerita film India Fir Simharedi. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Jangan lupa tinggalkan komentarmu di bawah dan subscribe juga channel ini supaya kalian dapat video terbaru dari Lonceng Film. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.